بعلومه في الدارين آمين. وقد رأينا أن نذكر ها هنا شيئا مما ورد في تحريم الخمر وذمها. Waqad ra'ayna, dan sungguh melihat kami, artinya berpendapat kami. An-nadhkura, untuk menyebutkan kami, hahuna di sini, di fasal ini, di tempat ini, syai'an, sesuatu, mimma warada, daripada perkara, barang, warada yang telah datang. Apa perkara, maksudnya riwayat, fi tahrimil khamri, di dalam pengharamannya khamr, wa dhammiha, dan mencaci terhadap khamr. Wa hadzal mawdi', dan bahwa ini tempat, minal kitab, daripada kitab, artinya ini judul, ini tema daripada kitab. Dan ansabil mawadi', adalah paling cocoknya tempat-tempat atau judul-judul di dzikri dzalika, untuk menyebutkan dzalika, hal tersebut, keharamannya khamr. Lianahu, karena sesungguhnya pengharamannya khamr, fi tatimmatil kalam, di dalam penyempurnaannya pembahasan al-wara', atas wara' anil muharramat, daripada perkara-perkara yang diharamkan. Minal makulati, daripada makanan-makanan, masyrubati, dan minuman-minuman, wa khairiha, dan selainnya, yaitu makan-makanan dan minuman-minuman. Wal khamru, lan utawi khamr, minal asyribati, daripada minuman-minuman, adalah daripada minuman-minuman, allati harramahallahu, yang mengharamkan terhadap asyribah, siapa Allah, wa hadaraha, dan mewaspadai, yang memberikan kewaspadaan siapa Allah terhadap asyribah, daripada khamr. Wa naha, dan melarang Allah anha, daripada asyribah, khamr tersebut, fi kitabihi, di dalam kitabnya Allah, al-mubini, yang nyata, yang gamblang, yang jelas, atau al-mubayyini, yang menjelaskan, bisa al-mubini, yang enggak jelas. Wa ala lisani rasulihi, dan atas lisan, ya ucapan, perkataan, sabda Rasulnya Allah, al-amini, yang terpercaya. Qala Allah Ta'ala, dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dikatakan khamr, ya judi, itu kotoran, ya saking amali setan kan. Bagus apa buruk? Amal setan suci apa najis? Najis. Wis jelas amal setan itu suci. Iki ditambah maning kotoran. Barang najis saking kotorane setan. Jadi paling kotoran setan, paling najis setan. Ya, paling buruk-buruknya kelakuannya setan. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wa maisir, wasuddakum an dzikrillahi wa as-shalah fahal antum muntahun. Shadaqallahul azim. Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Innama yuridu syaitan, bahwasanya, ya, hanya berkehendak setan. Innama iki ada tuh hasil menjelaskan keterbatasan, membatasi tujuan setan, hanya apa? Hanya ayyuki abainakum, ya, menjatuhkan atau meletakkan, membuat antara kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan saling membenci, fil khamri wal maisir, di dalam khamar lan maisir lan judi. Jadi tujuannya mengiming-imingi khamar, mengiming-imingi judi, atau melatih orang agar judi ataupun agar khamar, tujuannya hanya itu saja. Hanya agar wong ki saling sengit, saling benci, saling tukaran, saling urusan. Ya, itu tujuannya setan. Wa suddakum, dan yang lebih parah lagi, menghalangi kalian Adzikrillah, daripada mengingat Allah, anis sholat, dan daripada sholat, daripada berdoa, daripada melaksanakan sholat. Nah, kan, ya, tujuannya setan gak ada yang lain. Ya, ngapusi, nganggo ngobati, ngapusi.
Ya, nganggo nambani ku ngapusi ku. Nah, yang terselubung ya itu hanya itu, yang intinya itu hanya itu. Ya, nggak ada tujuan supaya untuk rileks, supaya untuk biar tenang, ya, biar akeh duit lah, kan nggak ada. Ngentong Itu, duit deh. ya itu pengobatan lah apa segala macam laka. Yang ada tujuan setan hanya untuk membuat perpecahan lan ngalangi menungsa saking ibadah maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, Gusti Allah ini masalah khamr iki karena wis jelas jelek, wis jelas blesake, wis jelas kotor. Gusti Allah orang tidak memberikan pelarangan. Ya artinya tidak memberikan di sini ning ayatkin ketika menjelaskan bahwa sampai namun minum khamr jelas musuhan, wis jelas ngalangi sampai saking ibadah, saking maring Gusti Allah. Maka bahasa Allah bukan mandek ora, tapi fahal antum muntahun. Wis weruh kono apakah kalian mau berhenti? Ya, sudah tahu itu kotor, apakah mau berhenti kalian? Ya, bukan terserah. Ya, wis baru kotor, sudah tahu jijik, sudah tahu jelek, terus pengen dibeli sampeanku. Nah, ternyata kita nyombong kopi dia mau ngukor, disangka apa? Disangka tawaran, disangka itu. Mandek tak beli, saya ngono disangka tawaran antara iya atau tidak. Ya, bukan sebuah tawaran, sebuah pelecehan kepada wong kang masih ngelakoni. Kan kok? Ya, rendah teman sampai walaupun masih melakukan. Maka para sahabat begitu diomongi ngerti sahabatku, punya zauk yang sangat tinggi, izin diomongin mokonku. Kadang bocah, hari dikongkon orang gelem. Ya, lamun dilarang lah ngelakoni. Contoh. Jangan makan coklat, jangan. Ya, enggak makan coklat. Wis cecek mangan coklat, cek. Are untuk pengen ompong. Ya mong. Jadi kadang aja dilarang, kadang aja dilarang. Dikongkon tapi kudu bakal kono sok mangan akeh mangan. Ku cek wetenge lamun pengen beli kembung. Isin tuh kan. Nah, maka sahabat ngerasa daud yang sangat tinggi, ngerasa isin diomongi fahala antum muntahun intahina ya Allah, intahina wis kabeh mandek kabeh. Ya, begitu para sahabat diomongi fahala antum muntahun intahina wis kula mandek kapok. Karena kenapa? Di zaman sahabat tahrimul khamri, pengharaman khamri itu bertahap. Ya, pas terakhir sedurunge haram qat'i, haram secara total sedurunge yaitu masih boleh asal duduk pas wae pengen sholat. Begitu pas wae pengen sholat mandek. Tapi begitu turun ayat iki fahal antum muntahun wis haram total, wis mandek yo pengen sholat atau pengen beli wis kula ora bakal kalau dituplak kabeh dipecahaken kabeh iki. Ya, para sahabat. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina si orang berzina hina yazni ketika berzina wa huwa dan sedangkan dia orang berzina mukmin adalah mukmin. Wala yasriqu sariqu tadilah mencuri seorang mencuri hina yasriqu ketika mencuri seorang mencuri wa huwa dan sedangkan orang yang mencuri mukmin adalah mukmin. La yashrabul wa la yashrabul khamra. Dan tidak meminum siapa orang al-khamr terhadap khamr hina yashrabha ketika meminumnya atau yashrabuha ketika minumnya siapa orang akan khamr wa huwa dan orang mukmin adalah mukmin. Artinya wong kan ketika minum khamar, wong kan ketika berzina, wong kan ketika mencuri, imannya lagi dicabut oleh Allah. Orang mungkin wong iman iku mencuri, orang mungkin wong iman iku nginum, orang mungkin wong iman iku judi, orang mungkin wong iman iku zina. Berarti ketika melakukan itu berarti lagi kosong imannya, lagi laka imannya. Wong ketika bobat, ketika berbohong, ini lagi laka imannya. Karena orang beriman, orang mungkin bohong, orang mungkin dusta, orang mungkin ngapusi. Wa fanahika maka mencegah kepadamu bihada dengan ini sabda Rasul ya, dengan ini hadis ancaman hurmatan ya sebagai keharaman wa madzamatan sebagai cacian disyai'in kepada sesuatu idza ta'aqahul insan apabila melakukan kepada sesuatu siapa alisan manusia faraqahul iman maka berpisah memisahkan diri kepadanya orang apa al imanu iman.
وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله الخمر melaknat siapa Allah al-khamr terhadap khamr wa syaribaha dan orang minum khamr wa saqi dan orang menuangkan wa mubta'aha dan orang yang membelikannya wa ba'iha dan orang yang menjual khamr wa asyura dan orang yang memeras khamr wa mu'tasiraha dan orang yang meminta memeras khamr wa hamilha dan orang membawa khamr wal mahmulata ilaihi dan yang orang dibawakan kepadanya khamr ya, orang yang diantarkan diminta untuk didelivery. Zada fi riwayatin wa akilu thamanaha dan orang yang memakan ongkosnya, seorang marketingnya, seorang calonnya, ya seorang pelantaran yang sekedar makan harga, makan upahnya sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam man kana yu'minu billahi wal akhir, barang siapa orang yang beriman, siapa orang billahi kepada Allah wal akhir dan hari akhir, fala yashrabil khamra, maka tidak siapa orang meminum al khamra akan khamr. Hadis wa qala sallallahu alaihi wasallam mudminul khamri, orang yang senantiasa minum khamr, in mata jika mati siapa orang laqi Allah berjumpa orang Allah kepada Allah taala ka'abidi wathanin, kayak orang yang menyembah berhala wal a'yadu billah min dzalik. Karena pengharaman khamr ini digandengkan dengan al-isyraku billah. Ya, orang yang minum khamr digandengkan dengan isyraku billah pada seperti maisir, pada seperti judi gandeng. Ya, derajatnya kayak wong kang syirik. Walaupun tidak sampai syirik orang, tapi dosa dianggap dosa besar kang penyebutannya selalu sering bergandengan dengan syirik. Arti tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik kecuali uququl walidain, durhaka maring wong tua loro. Keloro yaiku mudminul khamr, wong kang senantiasa minum khamr, terus wong kang zina, terus wong kang maisir, wong kang judi. Iki peringkat-peringkat ya dosa-dosa besar setelah kemusyrikan. Nah, bisa jadi kami diwasani seperti orang penyembah berhala, bisa jadi siksaannya kayak wong penyembah berhala nih neraka, walaupun selagi masa anak iman orang selawas-lawas sih, tapi berbarengan siksaannya kalau wong penyembah berhala bisa jadi. Maka mulane ya zaman sekarang kan jenis khamr kan macam-macam ya. Anak kan jenis banyu, anak kan jenis cairan, ya, anak kan jenis obat, anak kan jenis kayak bubuk dan lain sebagainya. Artinya pula kudu perlu, ya, kudu perlu nganggo apa? Nganggo awak pula dan edukasi nganggo generasi pula. Karena kenapa? Pula sekian akikang orang baru pertama kejebak, ya. Dudu diiming-imingi mungkin wong kang ya berakal langsung nolak, tapi iki kang pertama kali iki si korban ini pertama kali dijebak sehingga dijebak terus jadi pengkonsumsi, jadi keterusan. Nah iki perlu aneh edukasi kan mau konon. Ya, edukasi artinya apa? Edukasi pemberian pengertian aja sampai bocah iki ngelakoni pada baik kayak kelakuan zina. Wong nyeritakan tentang zina. Ya, itu kayak tabu, memang kayak tabu. Ya, lanang karo wadon ya nyeritakan hubungan lanang karo kayak tabu, tapi kudu jelasaken batasan endi iki oli lanang karo wadon iki. Bergaul lanang karo wadon batasannya endi sampai mendi, ketika lanang wadon dudu muhrim batasannya endi sampai mendi, bahkan ketika lanang karo wadon iki muhrim batasan endi sampai mendi, bahkan anak karo embok, anak lanang karo embok wadon batasannya sampai mendi, iku kudu ngerti, kudu paham, edukasi aja sampai salah. Bahkan sekian bukan hanya lanang karo wadon perlu diedukasi, lanang karo lanang ki batasannya sampai mendi. Ya, ketika dalam kumpul-kumpul lanang karo lanang tapi sering loro hati-hati punten ya. Lamun sering rabang rubung wong telu wong papat wong lima orang masalah, insyaallah aman. Tapi lamun wis sering rabang rubung lanang karo lanang cuma loroan ya, mangkat wong luar balik wong luar, bahkan ning kamar wong loroan iki perlu diwanti-wanti ya, perlu dititeni ya, khawatir bahaya ngeri zaman sekarang ngeri ya, karena orang setik
kejadian harus itu bisa aktif terang-terang disange baturan biasa ternyata naudzubillah min dzalik. Ya moga-moga kula anak keturunan kula keluarga kula dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala saking kelakuan-kelakuan kang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين